iblis. Yang makhluk ini berjuang secara otomatis langsung hancur. Iblis kok ngendi? Piro iblis sing kene? Dengan seluruh iblis yang ada, semua perjanjian-perjanjian terputus Allah. Semua keilmuannya kembali ke Allah. Seluruh keilmuannya terpendam ke bumi 10 sampai yang kiamat Allah. Seluruh bangsa iblisnya terkumpul dan terikat dan tertarik. Tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Sebenarnya apa penjelasan dari sukma dan jin korin yang ada di dalam tubuh manusia, beserta apa tugas dari sukma dan jin korin yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sesosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya itu. Mohon doanya sedulur semuanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun ada berada, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur semuanya dengan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamurani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dibantu dibersihkan semua energi negatif, energi kodam, radiator, kodam dari amalan yang terselah tunggu di perjalanan, kodam kiriman ataupun kodam gangguan jin setan yang bersiluman dari perjalanan selama dihancurkan, dikeluarkan semuanya Allah. Semua dan sama dibenteng itu diatur dari energi, dibenteng dengan cahaya berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh makhluk apapun. Roh dan sukma jasadnya semua terbenteng, semua bersama keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang sukma dan jin kharim yang ada di dalam manusia dan jin bilus yang tertarik. Sallallahu alaihi Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sinkron surat sudah tersembunyi. Kita semua berkata masih bisa berkomunikasi dengan masih dengan Allah. Hal yang mengatur semuanya, mengatur semuanya. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dari golongan roh. Panjenengan dari mana asalnya? Dari Kayangan. Dari Kayangan. Panjenengan punya nama tidak? Saya Sentiko. Sentiko? Ya. Panjenengan berarti sudah muslim. Alhamdulillah. Saya sudah masuk ke jasad ini. Oh, dulu yang hadir di sini ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk berdoa makhluk dari kaya yang bernama Mas Sentiko, jika berbohong tanya terbohong. Mohon maaf ya Mbah kalau tanggapan saya kurang berkenan dumateng panjenengan nggih. Ya Gus, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, saya sugeng down dulu ya Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon hadirkan saya dengan selera sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Ya, sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, saya mau bertanya Mbah. Iya. Sebenarnya itu manusia katanya kan ada 9 roh, 7 sukma, ada jin khorin. Kan kemarin sudah dibahas masalah roh Mbah. Iya. Nah terus sukma sama jin khorin itu penjabarannya gimana Mbah? Perlu diketahui bahwa sukma dan jin khorin itu berbeda. Sukma itu bagian dari roh itu yang menginduk pada roh yang ada dalam jasad manusia. Roh yang sudah dicelupkan kepada nafsu sehingga membentuk sukma atau jiwa manusia yang merupakan perangkat dari unsur pembentuk tubuh manusia tersebut. Kalau jin khorin adalah makhluk yang memang ditugaskan khusus untuk mendampingi manusia sejak dari alam kandungan. Tapi kalau sukma itu perwujudan dari roh yang sudah dicelupkan dalam nafsu manusia, yang merupakan sebuah bentuk dan unsur pembentukan manusia tersebut.
sukma itu sebuah perangkat yang menjalankan fungsi dari jasad manusia tersebut. Yang mana sukma semua terkendali dari otak manusia. Yang menjalankan tugas dari seluruh perangkat yang ada di dalam jasad manusia tersebut, yang masing-masing punya fungsi dan tugas sesuai dengan panca indera manusia. Ada perangkat pendengaran, ada perangkat penglihatan, ada perangkat perasa, ada juga perangkat yang merupakan pembentuk kerja saraf manusia, yang semua terkendali dari sukma yang ada di otak manusia. Jika perangkat mata, maka sukma yang bertugas adalah sukma penglihatan itu. Jadi bisa dikatakan sukma itu adalah fungsi dari tugas masing-masing perangkat manusia. Berarti kalau orang itu menderita penyakit, katakanlah stroke, yang tangan atau kakinya tidak bisa bergerak dengan normal, itu berarti ada sukmanya yang hilang ya Bang? Iya, bagian dari sukmanya ada yang hilang. Bisa karena dimakan oleh bangsa iblis. Karena terpengaruh dari keinginan dan nafsu manusia yang mendominasi. Sehingga nafsu yang buruk inilah yang mengundang energi iblis, sehingga sukma yang menjadi fungsi dari perangkat tersebut kalah dan dimakan oleh bangsa iblis. Karena sukma manusia itu mengandung energi yang sangat besar jika dimakan oleh bangsa iblis. Jika bangsa iblis memakan sukma-sukma manusia itu, energinya bisa berlipat ganda. Kalau hanya sekelas jin fasik, kebanyakan hanya memakan saripati tubuh manusia. Karena semua terpengaruh dari manusia itu sendiri, yang terlalu memuja nafsu. Sukma itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita sebagai manusia harus bisa menjaga keseimbangan tubuh. Memang sudah menjadi unsur manusia tersebut bahwa manusia itu diberi nafsu.
nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Karena sebagai manusia yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, unsurnya terlengkap. Sebetulnya manusia juga tidak lepas dari unsur-unsur tersebut. Unsur api, unsur angin, unsur tanah, dan unsur air. Jika dijabarkan sukma-sukma, sukma yang punya fungsi vital, orang banyak menyebut 7 sukma. Namun mungkin penjabaran manusia juga berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang manusia yang mempelajari dan mengkaji tentang sifat dan diri manusia itu. Mungkin kalau dalam pandangan orang tertentu 7 sukma. Ada sukma yang pertama, lawama, ada juga amaroh, ada juga mutmainah, ada juga mutmainah, rodiyah, maradiyah, seperti itu. Oh, itu berarti kata-kata itu sebenarnya nama-nama dari sukma manusia ya, Mbak? Iya. Oh, yang saya tahu itu kan hanya penggambaran nafsu-nafsu itu. Nafsu itu ya cuma penyebutannya, ada yang sukma, ada yang jiwa, ada yang nafsu. Bentuk dari perwujudan sifat-sifat manusia. Tapi kalau jin korin itu adalah dari jenis makhluk yang memang ditugaskan untuk mendampingi manusia. Dari sejak dalam kandungan hingga nanti sampai menjemput ajal. Memang manusia diberi pendamping. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Tapi yang namanya jin korin ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bukan berarti kalau jin korinnya banyak orangnya hebat, bukan seperti itu. Itu sudah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Ini Mbah, saya mau bertanya. Kan orang Jawa itu kan kadang bilangnya kakang kawah, adi ari-ari, itu sebenarnya itu sedulur sendiri itu namanya jin korin itu atau bukan, Mbah? Kalau orang Jawa nyebutnya itu. Itu penyebutan orang Jawa. Yang digambarkan seperti itu. Sedulur dewe itu ya, Mbak? Iya. Sedulur papat limo pancer atau gimana. Penyebutannya berbeda-beda. Itulah memang ditugaskan untuk mendampingi semua manusia. Itu wujudnya ya sama seperti yang didampingi itu, Mbak, wujudnya sama persis. Memang seperti itu kehendak Tuhan.
Bahkan bangsa jin pun juga punya pendamping, bukan hanya manusia. Sebagai perangkat kelengkapan terbentuknya manusia di muka bumi. Sebab manusia adalah makhluk yang paling lengkap, paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Ada unsur malaikat, ada unsur iblis, bahkan juga ada jin pendamping. Sehingga manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain tersebut. Makanya manusia itu jika bisa mengendalikan diri sesuai dengan kodrati manusia, berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, maka manusia itu derajatnya melebihi malaikat. Tapi jika manusia itu sudah kalah dengan belenggu nafsu, tak ubahnya manusia itu lebih rendah dari bangsa iblis. Lah gini Mbah, kenapa kok jin korin itu kok perlu dimuslimkan? Apa pas waktu ditugaskan untuk mendampingi manusia itu belum muslim Mbah? Ada yang memang ulang belian, sudah secara otomatis bisa menjadi muslim. Terutama pada para waliullah, para utusan-utusannya. Secara otomatis pendampingnya sudah menjadi muslim. Tapi kalau orang awam, kebanyakan terpengaruh dari sikap dan pribadi manusia itu sendiri. Ada sebagian yang muslim, tapi juga ada sebagian yang menjadi mata-mata iblis, mata-mata setan. Sehingga perlu sekali jin pendamping ini dimuslimkan. Karena jika tidak dimuslimkan, maka akan menjadi mata-mata iblis, membisikkan hal-hal yang buruk pada manusia yang didampingi. Namun hanya orang-orang tertentu yang bisa memuslimkan jin korin. Mereka yang sudah diberi tugas dalam menjalankan perjuangan untuk membantu perjuangan para waliullah yang ditugaskan. Gini Mbah, secara gampang, secara pokok, fungsi jin korin mendamping manusia itu secara pokoknya untuk apa Mbah sebenarnya Mbah? Untuk mendampingi manusia. Sudah kodrati kehendak Tuhan. Sebagai pelengkap perangkat bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Nah, cara tugasnya gimana Mbah mendampingi manusia itu? Sejak dari dalam kandungan, jin korin ini sudah mengikuti kemanapun jasad yang diikuti, kecuali kalau sudah masuk dalam kamar orang-orang yang sudah berkeluarga,
maka jin korin ini akan menunggu di luar. Lah itu bertempat mendampingi manusia itu bertempat di dalam tubuh manusia atau kok di samping-samping manusia itu, Mbah? Pendamping manusia itu mengikuti. Terkadang juga masuk membisikkan lewat bisikan-bisikan. Jika jin korin itu muslim membisikkan yang baik-baik. Tapi kalau belum muslim, maka akan menjadi mata-mata iblis untuk menjerumuskan jasad yang diikuti. Maka penting jika jin korin ini untuk dimuslimkan, agar bisa membisiki hal yang baik-baik. Kan dulu itu saya pernah dengar ceramah, Mbah. Salah satu ustadz itu menceritakan bahwa nanti kalau manusia meninggal dunia itu terkadang ada yang pulang menemui dengan wujud yang sama. Itu katanya beliau itu adalah jin korin. Itu sebenarnya itu ruhnya yang meninggal atau jin korinnya orang yang meninggal itu, Mbah, sebenarnya? Ada juga jin korin, tapi juga ada ruh yang gentayangan. Sebab jin korin ini tugasnya mendampingi sampai yang didampinginya itu meninggal dunia. Tapi terkadang sukma dan roh manusia itu ada yang masih gentayangan, karena ada unsur kemelekatan yang pernah dijalani ketika masa hidup. Bahkan ada yang ditawan dan dimakan oleh bangsa iblis. Seperti itu. Gini, Mbah, ada pertanyaan ini, Mbah. Kok terkadang kuping, telinga orang itu kadang berdenging, itu apa pengaruh dari jin korin mengasih sinyal atau gimana, Mbah? Itu adalah bentuk komunikasi terhadap jiwa manusia yang memberi isyarat. Terkadang juga ada yang bahwa manusia tersebut akan ada goib-goib yang ada ingin mengganggu. Ada juga yang kedatangan roh-roh para wali, sehingga itu adalah bentuk dari komunikasi dari sukma manusia tersebut untuk memberitahu. Makanya jika kita berdenging, kita harus disunahkan untuk membaca sholawat, karena untuk mendinginkan jika ada hal-hal negatif atau bangsa goib yang ingin mengganggu. Terima kasih ya, Mbah, atas penjabaran dan penjelasan masalah sukma dan jin korin. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, Mbah ya. Panjenengan monggo undur diri melanjutkan tugasnya lagi ya, Mbah ya. Mohon maaf kalau kami menanggapi kedatangan panjenengan banyak kekurangan kesalahan, mohon sebesar-besarnya ya, Mbah ya. Iya, Gus.
mungkin penjabarannya seperti itu, sebatas yang kami tahu. Nggih. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nggih. Nggih, panjenengan undur diri Kami dengan halus, mohon Mbah. maaf jika ada kekurangan pada diri kami. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin maaf dan untuk kemudian astagfirullah, keluar dengan Allah. Keluar. Sekian pemirsa, dialog kita tadi dengan sosok ruh yang mangkau dari alam kayangan. Beliau tadi menjelaskan masalah sukma dan jin qarin yang ada dalam tubuh manusia. Ternyata kita itu wajib dan patut untuk bersyukur kepada Allah, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dan difasilitasi oleh Allah berbagai macam ruh, sukma, jin, malaikat itu sudah difasilitasi oleh Allah di dalam tubuh manusia agar manusia ini menjadi sempurna. Dengan berjalannya waktu itu, dengan pola hidup, dengan cara pemahaman kita, terkadang semua itu bisa beralih fungsi. Yang sebenarnya tujuan Allah itu agar mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Terkadang jin qarin atau sukma itu malah menjadi pengikut-pengikut iblis yang akan menyesatkan manusia. Betapa pentingnya jin qarin itu dimuslimkan, karena untuk menghandle ataukah membantu manusia untuk mencegah dari bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan manusia. Kami tim mohon undur diri. Saya tekankan sedulur sambungannya, apa yang dikatakan Syekh ini tadi jangan 100% percaya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami mohon undur diri, jika ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.